dengan segenap jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segenap jiwa kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu, menyembah Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah pilih kami Tuhan. Terima kasih buat semua karya keselamatan yang Tuhan kerjakan buat kami. Satu hal yang kami harus mengerti bahwa Tuhan pilih kami supaya kami terus masuk dalam keintiman dengan Engkau Tuhan. Di sana kami menikmati Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mengenal rancangan-Mu, kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan setiap kami sungguh-sungguh menikmati keintiman dengan Tuhan. Bukan cuma fisik kami yang ada di ruangan ini Tuhan, tapi hati dan jiwa kami sungguh-sungguh menikmati kehadiran Tuhan dalam ruangan ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan hari ini Tuhan. Hadirat-Mu mencengkram setiap kami dengan kuat Tuhan. Dari depan sampai belakang Tuhan. Setiap kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami siang hari ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, bentuk kami, supaya akhirnya kami jadi seperti yang Tuhan mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di tempat ini, seperti di dalam surga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sekarang kami siap untuk dengar firman-Mu bicara buat setiap kami. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kami sambut firman yang kekal. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Saya mesti bilang minal aidin wal faizin. Shalom saudara. Ya puji Tuhan, sehat semua ya. Puji Tuhan. Bukan cuma fisiknya yang sehat, tapi rohaninya juga harus sehat saudara ya. Amin. Kita sedang ada di hari-hari terakhir. Kata orang sih dunia sedang ada di ujung jurang perang dunia ketiga nih. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Buat saya itu nggak terlalu penting. Yang terjadi di luar sana nggak terlalu penting. Yang penting yang terjadi di dalam. Itu yang paling penting. Banyak orang sibuk dengan yang di luar. Kita lupa dengan yang di dalam. Kepada beberapa teman saya tanyakan begini, kita nggak bisa menghalangi semua kejadian yang terjadi di sekitar kita hari ini, yang terjadi di dunia, kita nggak bisa. Dolar hari ini sudah 16.200 kalau nggak salah. Orang takut kemarin waktu pilpres sebenarnya dolar mau naik gitu kan. Ada beberapa isu katanya kalau terjadi ini terjadi itu dolar bisa naik. Justru setelah pilpres dolar naik saudara. Kita nggak tahu sampai berapa. Tapi buat saya gini, yang terjadi di luar nggak terlalu penting. Yang penting yang terjadi di dalam kita. Karena itu yang menentukan kehidupan kita. Karena apapun yang terjadi di luar sana, kalau yang terjadi di dalam kita, kalau realita yang di dalam kita adalah Tuhan, maka saya percaya begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin.
Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bicara hari ini tentang renewing your mind. Karena saya pikir inilah kekristenan. Tuhan pilih kita bukan cuma sekedar jadi orang Kristen. Banyak orang yang salah kaprah, orang berpikir bahwa kita menangkan jiwa supaya mereka jadi orang Kristen. Bukan itu sebenarnya tujuannya. Tujuan Tuhan bukan cuma sekedar kita berubah status. Tetapi kekristenan itu bicara soal renewing your mind. Kalau kekristenan nggak ngalami perubahan cara berpikir, saya mau bilang begini, jangan-jangan kita cuma sekedar jadi orang yang beragama Kristen. Kita nggak sungguh-sungguh jadi murid Tuhan, karena murid Tuhan harus mengalami perubahan pikiran. Roma pasal 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu ayat yang terkenal sekali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata renewing your mind. Ubahlah cara berpikirmu, bukan budi, tetapi cara berpikirmu. Akal budimu harus mengalami perubahan. Karena kalau enggak mengalami perubahan, nanti kita akan lihat satu contoh. Bahwa ternyata begini, kalau kita enggak mengalami perubahan cara berpikir, kita akan kehilangan mujizat kita. Karena ternyata kita akan belajar begini, mujizat juga ditentukan oleh cara berpikir kita. Bukan cuma sekedar iman kita, bukan cuma sekedar kuasa Tuhan, tetapi cara berpikir kita akan menentukan mujizat kita. Banyak orang Kristen kehilangan mujizatnya, kehilangan kesempatan untuk melihat perkara-perkara besar yang Tuhan siapkan, bukan karena mereka kurang gereja, bukan karena mereka kurang berdoa, karena begini, jadi Kristen nggak ngalami perubahan cara berpikir, cuma statusnya aja yang berbeda. Dulu nggak di gereja, sekarang dalam gereja. Dulu non Kristen, sekarang Kristen. Cuma itunya aja. Kekristenan bukan cuma sekedar berubah status, tetapi kekristenan berubah cara berpikir. Amin. Ada orang pintar bilang begini, kita nggak bisa larang burung terbang di atas kepala kita. Yang kita bisa larang adalah burung bersarang di atas kepala kita. Saya mau katakan informasi yang kita terima setiap hari, setiap saat di gadget kita, itu memberikan informasi buat kita. Kita ngobrol dengan banyak orang, banyak informasi yang kita dapatkan. Setiap hari kita bergumul dengan banyak sekali informasi, dan saya mau katakan informasi yang kita terima setiap hari itu mempengaruhi cara berpikir kita. Bayangkan kalau banyaknya informasi yang kita terima mempengaruhi cara berpikir kita, sementara cara berpikir kita belum mengalami perubahan. Cara berpikir kita masih seperti orang dunia. Makanya Roma pasal 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana caranya supaya kita nggak menjadi serupa dengan dunia ini? Cara berpikirnya harus berubah. Amin. Kita nggak bisa larang, saudara nggak mungkin matikan HP saudara 24 jam untuk saudara bisa punya pikiran yang benar. Tapi saya mau katakan begini, saudara boleh terima 1000 informasi hari ini, tapi saudara bisa tetap berpikir benar. Gimana caranya? Ubah cara berpikir saudara. Jangan seperti dunia ini. Amin. Amin. Saya gambarkan pikiran itu seperti taman atau hutan. Menurut saudara, apa bedanya taman dan hutan? Halo? Saudara masih ada bersama-sama saya? Menurut saudara apa kira-kira bedanya taman sama hutan? Ya? Karena sebentar saya akan menggambarkan pikiran itu seperti taman atau seperti hutan. Ya? Taman dirawat, hutan enggak ya? Hutan tuh liar, wild. Apalagi? Teratur taman, kalau hutan berantakan. Apalagi bedanya? Ya? Halo yang di belakang? Rapi, ya sama, teratur ya. Apalagi? Ya? Kecil. Taman kecil, hutan
Hutan luas. Saya pikir semua yang saudara katakan, saudara definisikan tentang perbedaan hutan dan taman itu saya setuju. Semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi sayangnya saya nggak punya sepeda hari ini. Kalau saya punya sepeda, saya kasih sepeda saudara. Karena semuanya benar jawaban saudara. Tapi dari semua jawaban yang benar, saya punya satu jawaban. Yang saya harap saudara setuju. Yang membedakan taman dan hutan adalah ini menurut saya. Di taman, dengar baik-baik, di dalam taman, tidak semua tanaman bisa tumbuh, boleh tumbuh. Cuma tanaman-tanaman yang kita mau dia ada di dalamnya, yang boleh tumbuh. Yang kita nggak mau dia nggak ada di dalam taman kita, kita buang semuanya. Rumput liar kita nggak mau ada di taman kita buang. Karena buat kita gini, taman ini nggak boleh ada tumbuhan yang liar, nggak boleh. Jadi taman itu cuma, taman itu gini, terdiri dari tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman terpilih. Dari sekian banyak tumbuhan tanaman, tidak semuanya boleh ada di taman kita. Lain sama hutan. Tumbuhan apa aja boleh tumbuh di hutan, tapi di taman nggak boleh. Cuma tanaman yang kita mau dia ada di dalamnya boleh tumbuh. Yang kita nggak mau, silahkan keluar. Kita akan cabut, kita akan buang. Begitu juga dengan pikiran kita. Saya mau tanya, apakah pikiran kita jadi hutan atau jadi taman? Banyak informasi yang kita terima. Kalau saudara tidak mengalami pembaharuan pikiran, saya mau katakan nih, pikiran saudara akan seperti hutan yang liar. Kristen, tapi cara berpikirnya liar. Kristen, tapi cara berpikirnya masih seperti dunia. Karena kita nggak seleksi, kita nggak pilih, kita nggak filter mana yang boleh ada dalam pikiran kita, mana yang nggak boleh. Semua informasi kita terima, kita masukin di otak kita, di pikiran kita. Dengar, apa yang kita pikirkan pasti mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi tutur kata kita. Kalau saudara mau tahu apa yang ada dalam pikiran saudara, lihatlah keputusan saudara, lihatlah perilaku saudara, lihatlah keputusan saudara. Itulah yang ada di pikiran saudara. Makanya kita yang memilih, apakah pikiran ini jadi hutan atau jadi taman. Firman Tuhan sudah jelas ingatkan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Jangan ada di gereja tapi pikirannya pikiran duniawi. Saya mau katakan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dalam gereja hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan, banyak hamba Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang begini. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi cara berpikirnya masih duniawi. Kita nggak sungguh-sungguh mengalami pembaharuan pikiran, sehingga kita nggak bisa membedakan mana yang boleh ada dalam pikiran kita, mana yang nggak boleh. Makanya tutur kata kita, sikap kita, keputusan kita sama seperti orang yang nggak kenal Tuhan, sama aja. Cuma bedanya kita ibadah hari Minggu. Coba kita akan belajar hari ini, supaya kita ngerti kenapa saya sampaikan ini buat setiap kita bahwa kita perlu mengalami perubahan cara berpikir. Kekristenan itu harus mengalami perubahan cara berpikir, supaya kita nggak kehilangan mujizat kita, supaya kita nggak kehilangan kesempatan untuk melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Coba kita lihat Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-35 dan 36 saja. Sedikit latar belakang dari kisah ini kisah yang udah nggak asing lagi buat kita. Yesus memberi makan 5.000 orang. Siapa yang tidak tahu cerita ini? Ini cerita dari sekolah minggu. Lulus sekolah minggu semua? Lulus ya? Ada yang cum laude? Puji Tuhan. Kalau cum laude pasti udah luar kepala nih cerita ini ya. Udah hafal banget. Puji Tuhan saya juga lulus sekolah minggu. Tapi yang gak lulus juga saya pikir pasti tahu lah kisah ini. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor. Bukan terbalik ya, 5 ikan 2 roti. 5 roti 2 atau terbalik? 5 ikan 2 roti. 5 roti dan 2 ekor ikan. 5 roti dan 2 ekor ikan. Berapa orang yang harus makan waktu itu?
5.000 laki-laki, belum anak-anak, belum perempuan. Dan akhirnya kita tahu begini, dari kisah ini kita tahu begini, ada mujizat besar terjadi. Ternyata 5 roti dan 2 ekor ikan bisa bikin 5.000 laki-laki itu makan sampai kenyang. Dan kemudian ada sisanya. Ada sisanya berapa? Waduh, ini kalau panitia ada surplus begini seneng banget kita. Ya kan, wah ada kelebihan dana, wah kita seneng banget saudara. Dan saya percaya waktu murid-murid ngelihat ada sisanya 12 bakul, waduh mereka seneng banget. Kenapa 12 bakul? Orang bilang karena murid Yesus 12 supaya gak berantem, gak berebutan. Ada yang bisa dibawa pulang, biasa ibu-ibu, tapi ini murid-murid. 12 bakul sisanya, kalau orang Manado biasa istilahnya babungkus. Selesai acara apa-apa mesti ujungnya babungkus, orang Manado tahu. Ya kan? Setiap acara apa-apa ada acara makan, pasti ujungnya ibu-ibu keluarkan dari tasnya, semahal apapun tasnya. Pasti ada kantong plastik di situ. Ada tas kresek. Untuk apa? Babungkus. Sama-sama katakan babungkus. Tapi waktu itu Yesus enggak suruh murid-muridnya babungkus. Ada sisa kok, memang 12 bakul gitu kan. Nah, kita akan lihat dari kisah ini kita belajar. Kalau saudara mungkin selama ini sudah sering kali mendengar firman Tuhan dari kisah ini, saudara mungkin sudah sering baca kisah ini, saudara menemukan begini ada banyak kebenaran di sana bahwa mengucap syukur kunci mujizat dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau mengajak kita melihat dari sisi yang lain, dihubungkan dengan cara berpikir kita yang harus mengalami perubahan. Kalau enggak kita akan kehilangan mujizat kita. Coba kita lihat ayat yang ke-35 dan 36, demikian firman Tuhan. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ayat 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus mengajar di depan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, kata firman Tuhan, kemudian hari mulai gelap. Hari mulai malam. Ketika hari mulai malam, ini murid-murid sebagai panitia, sebagai pengurus komunitas ini mulai berbisik satu dengan yang lain mungkin. Mulai terjadilah percakapan di antara mereka. Bro, ini udah mulai gelap bro. Kasihan ini orang-orang. Kalau lebih lama lagi kita tahan, kemungkinan mereka akan kemalaman di jalan yang pertama itu. Yang kedua kemungkinannya adalah mereka akan kelaparan. Nah repotnya begini, kalau kita harus siapin makanan buat mereka, kan repot bener. Jadi jalan termudah untuk mengatasi masalah pada waktu itu hari sudah mulai malam sementara yang hadir lebih dari 5.000 orang, apa solusinya? Suruh mereka pulang. Ini cara paling mudah, ini penyelesaian paling mudah buat masalah mereka. Ketika hari mulai gelap, timbul satu masalah memang. Mereka ikut Yesus dari pagi mereka udah ikut Yesus. Mereka udah dengar Yesus ngajar dari siang hari sampai hampir malam mereka dengar Yesus. Sementara Yesus ngajar nggak kasih makan. Mereka lapar, ada kebutuhan, ada masalah di sana. Murid-murid tawarkan solusi paling gampang kepada Yesus. Apa solusinya? Suruh mereka pulang. Ini cara berpikir yang mudah nih. Murid-murid memutuskan ini cara paling mudah. Cara paling gampang yang gak ngerepotin mereka. Apa?
suruh pulang. Bayangkan kalau orang-orang itu pulang. Apakah ada mujizat 5 roti 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang? Tidak ada. Murid-murid hampir saja kehilangan kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Cuma gara gini, cara berpikir mereka. Yang berpikir gini, udahlah cari jalan gampang aja lah. Bukankah hari-hari ini, generasi ini jadi generasi yang gampang banget. Dewasa muda nih. Generasi kalian tuh generasi yang, ada yang bilang generasi strawberry. Generasi yang semuanya cari gampang lah, cari cepat. Makanya zamannya saya, Pak Steven mungkin pinjol belum ada ya Pak ya. Karena kalau pinjol ada pada zaman itu nggak akan populer. Kenapa dia populer sekarang? Sekarang kenapa dia bisa begitu viral sekarang? Kenapa merajalela tuh? Wow, banyak banget itu aplikasi-aplikasi pinjol tuh. Kenapa? Karena ada marketnya. Siapa marketnya? Orang-orang yang cari gampang. Orang-orang yang nggak mau repot hidupnya. Itu tuh cara berpikir kita. Saya mau katakan kita dihadapkan dengan banyak sekali tantangan, kesulitan setiap hari. Saya baru saja agak terlambat datang karena ada kelas encounter dan saya menyampaikan, ada kesaksian anggota peserta encounter kami, dia katakan begini, Pak saya punya banyak masalah, saya bilang gak ada masalah kok. Saudara punya banyak masalah dalam hidup saudara? Saudara punya masalah? Ada? Kenapa saudara bilang itu masalah? Sementara buat orang lain bukan masalah. Karena mengganggu kita. Sudah mengganggu kita. Mengganggu kenyamanan kita, mengganggu kesenangan kita, kita bilang itu masalah. Enggak ada duit, masalah enggak? Halo? Karena dia sudah mengganggu kesenangan kita, kenyamanan kita, makanya kita bilang itu masalah buat kita. Jangan-jangan enggak ada masalah sebenarnya dalam hidup ini. Kita yang menciptakan masalah, jangan-jangan. Halo? Anak nakal menurut saudara masalah enggak? Orang tua yang punya anak? Dimarahin mama, dimarahin orang tua, kira-kira masalah bukan? Enggak. Tapi saya bingung, ada yang bunuh diri. Putus cinta. Kira-kira masalah enggak? Enggak lah, biasa. Tanya Pak Robert itu berapa kali putusnya, biasa aja. Life must go on katanya ya kan, hidup harus jalan terus. Loh kenapa putus cinta kemudian harus life gantung diri gitu kan? Di tempat saya pelayanan ada tetangga kami itu umur 14 tahun gantung diri cuma gara-gara putus cinta. 14 tahun gantung diri saudara. Gila kan? Dan buat dia itu masalah. Yuk hari ini saya mau katakan gini, ubah cara berpikir kita. Yang kita anggap masalah, jangan-jangan itu bukan masalah kok. Kitanya aja yang terlalu lebay. Semua kita bilang masalah, setiap kesulitan, setiap mengganggu kesenangan kita, kenyamanan kita, kita bilang masalah. Kalau itu masalah berarti kita butuh jalan keluar. Tuhan kadang-kala agak lama. Pinjol lebih cepat. Hari ini pinjam 2 juta, bulan depan 30 juta. Dia berbunga. Ada ibu yang sampai lompat dari apartemen, satu keluarga yang lompat dari apartemen itu ya. Saudara ingat kan kasusnya beberapa bulan lalu kalau nggak salah ya. Satu keluarga tuh lompat dari lantai berapa? Cuma gara-gara apa? Masalah. Kita mau cari jalan pintas. Alami perubahan cara berpikir. Supaya begini, kita jalani hidup ini seperti Tuhan rancangkan buat hidup kita.
Apa Tuhan ingin kita gagal? Enggak, Tuhan enggak pernah rancangkan kita gagal. Semua kesulitan, semua tantangan yang harus kita lewati dalam kehidupan kita itu bukan masalah kok buat kita. Dia cuma sebuah tantangan aja yang harus kita lewati, yang harus kita hadapi. Anak-anak sekolah, ujian, masalah, PR, masalah, tugas-tugas, masalah. Itu bukan masalah kok, itu harus sesuatu yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan saudara dimarahin sama bos? Masalah enggak? Halo? Masalah bukan. Kitab Amsal bilang begini, jika amarah penguasa menimpa engkau, jangan cepat-cepat lari, kata firman Tuhan, sebab kesabaran mencegah kesalahan besar. Kita seringkali melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, bukan karena kita kurang pinter, tapi karena kita kurang sabar. Dimarahin, kabur. Dimarahin bos, resign. Dimarahin suami, tinggalin rumah. Makanya gak heran zaman hari ini saudara tingkat perceraian makin tinggi. Kenapa? Kristen, tapi jalan pintas. Selalu ngambil jalan pintas. Jalan paling mudah mengatasi masalah adalah dalam rumah tangga adalah pisah, cerai. Alasannya apa? Bukan udah gak cocok lagi Pak. Itu alasan tahun 2000-an itu. Zaman sekarang alasannya udah gak satu visi. Keren banget tuh bahasanya. Udah gak satu visi kita. Udah beda. Padahal mah jalan pintas sebenarnya. Karena kita udah gak bisa, gini loh, kita udah gak tahu bagaimana caranya kita menyesuaikan diri kita. Menjust diri kita dengan situasi ini. Tidak ada rumah tangga yang gak mengalami kesulitan. Yuk yang belum rumah tangga, yang belum menikah, yang sedang merancangkan menikah, baca 1 Korintus pasal yang ke-7. Firman Tuhan bilang katakan bahwa orang-orang yang tidak menikah, itu gak salah. Tapi buat kamu yang mau menikah juga, wanita yang mau menikah, itu juga gak salah kamu. Tapi tahukah kamu buat wanita-wanita yang mau menikah, kalau kamu menikah, kamu akan ditimpa dengan banyak sekali kesusahan. Yang menikah, yang wanita masih mau menikah? Kamu akan ditimpa dengan banyak sekali kesusahan. Baca 1 Korintus pasal yang ke-7 nanti di rumah. Jadi waktu kamu gandeng pasanganmu di altar menuju altar tuh, kamu sedang gandeng kesusahanmu tuh. Apa Tuhan gak tahu? Tuhan tahu gitu kan, Tuhan tahu. Waktu kita nikah kita akan ketemu dengan banyak kesusahan. Tapi pasti pun sampai bertahan sampai sekarang ya Pak. Pak Robert masih bertahan sampai sekarang kok. Enggak ada kesusahan Pak. Tapi itu bukan masalah buat kita kan. Jalani aja. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan buat kita. Itu tuh tergantung cara berpikir kita. Bayangkan kalau kita nggak ngalami pembaharuan pikiran, kita jadi orang Kristen. Aduh, hidup ini tuh rumit banget buat kita. Tapi kalau kita udah ngalami perubahan cara berpikir, wah luar biasa. Mudah buat kita lewati semuanya. Karena kita tahu begini, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan lawan kita? Amin. Kita ini umat pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Percayalah begini, kalau kita hadapi, kalau kita jalani aja, kita pasti akan lihat kemenangan. Tapi kita kadang-kadang kayak murid-murid Tuhan, dicari jalan paling gampang, udah suruh mereka pulang. Ada masalah sedikit kan paling gampang kan kita cut off. Kita gak mau repot mikirin, kita gak mau repot hadapinya. Kita takut terganggu kesenangan kita. Banyak orang tua yang kadang-kadang saya kasihan sama anak-anak. Kasih stigma nakal cuma gara-gara begini. Anak-anak mengganggu kesenangannya orang tua. Enggak ada anak-anak nakal. Yang ada karena orang tua gak mau repot ngurusin anak. Amin orang tua.
Anak-anak dimanapun di seluruh dunia akan seperti itu, sama mereka. Mereka yang melakukan sesuatu yang kita anggap kenakalan, harusnya doa kita sama kayak Tuhan Yesus. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau mereka tahu, mereka nggak akan berbuat itu kok. Amin anak-anak. Karena kita nggak mau repot, makanya kita kasih stigma anak ini nakal. Waduh, saya udah capek deh ngurusin anak saya nggak bisa diatur, bla bla. Pak Bu, kasihan anak-anak kita. Bagaimana kalau mereka tumbuh besar dengan stigma kayak begini? Apakah mereka masih punya kepercayaan diri untuk menghadapi kehidupan? Apakah mereka masih punya kepercayaan diri ketika mereka harus membangun hubungan dengan orang lain? Siapa yang mau terima saya? Saya anak nakal. Saya susah diatur. Semuanya itu cuma gini, kita belum mengalami perubahan cara berpikir. Kalau kita mengalami perubahan cara berpikir, kita akan melihat gini, semua hal sedang dipersiapkan Tuhan untuk membawa kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Amin. Semua yang Tuhan sedang izinkan untuk kita lewati dalam kehidupan kita, jangan bilang itu masalah. Itu adalah kesempatan untuk kita melihat begini, tujuan Tuhan sedang dikerjakan dalam kehidupan kita. Enggak ada duit, konflik dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan. Itu adalah kesempatan untuk kita melihat begini, rancangan Tuhan sedang digenapi buat kita. Bayangkan kalau enggak ada semua itu, kapan kita jadi serupa dengan gambaran Tuhan? Enggak akan. Yuk alami cara berpikir yang diubah oleh Tuhan. Supaya kita ngeliapi tantangan, masalah, kesulitan. Bukan sesuatu yang berlebihan, saudara. Ini biasa aja kok. Jadi cerai, pisah, bunuh diri itu bukan jalan keluar. Masalah yang kita alami masalah biasa kata firman Tuhan. Saudara pernah ketemu dengan jalan buntu? Ada yang pernah ketemu dengan jalan buntu? Ya? Saudara pikir ada jalan buntu? Gang buntu ada. Jalan buntu ada menurut saudara? Siapa yang pernah mengalami jalan buntu? Dengar, enggak ada jalan buntu. Yang ada pikiran kita yang buntu. Jalan gak ada jalan buntu. Karena firman Tuhan jelas katakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi. Kalau kita dicobai kata firman Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Ada jalan buntu dalam Tuhan? Enggak ada, cara berpikir kita yang buntu. Kenapa? Karena kita belum mengalami perubahan cara berpikir. Enggak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Kasih tahu sama kanan kirinya, enggak ada jalan buntu bro. Enggak ada jalan buntu, yang ada otak lu yang buntu. Karena lu belum mengalami perubahan cara berpikir. Kalau kita sudah mengalami perubahan cara berpikir, percaya lagi nih, enggak ada jalan buntu. Tuhan selalu menyiapkan jalan keluar. Amin. Ada jalan buntu. 16 tahun saya ngurus anak-anak sama kayak Pak Steven. Setiap hari interaksi sama anak-anak. Belum ada satupun yang saya mutilasi, saudara. Saya hidup sama mereka setiap hari, saudara, 24 jam mereka tinggal dengan saya. Beberapa dari bayi, saudara. Bayangkan itu mereka laki-laki seumuran, sekarang sudah 15-16 tahun mereka. Seumuran tuh 4 orang. Itu butuh kesabaran tingkat dewa, saudara. Orang bilang butuh kesabaran tingkat dewa. Buat saya bukan kesabaran tingkat dewa sebenarnya yang dibutuhkan. Perubahan cara berpikir. Kalau saya mengalami perubahan cara berpikir, saya percaya begini, setiap masalah yang saya hadapi, saya bisa melihatnya, saya bisa memilah-milahnya dengan benar. Bahwa ini masalah, ini bukan masalah, ini mah bukan masalah gitu kan. Yang buat beberapa orang ini masalah, buat saya itu bukan masalah. Mereka nakal itu bukan masalah buat saya. Saya bilang sama banyak orang, saya bilang begini, saya tidak akan menyerah sama mereka. Apapun yang mereka lakukan, saya tidak akan pernah menyerah. Karena buat saya begini, mereka bukan masalah dalam hidup saya. Justru mereka sedang melatih saya, supaya begini, kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup saya, rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saya semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Kita yang rugi. Kita seringkali kehilangan kesempatan untuk melihat perkara-perkara besar yang Tuhan siapkan. Murid-murid hampir kehilangan kesempatan untuk melihat mujizat. Kalau mereka suruh pulang dan Yesus bilang, silakan suruh pulang aja. Apakah ada mujizat?
Nggak ada. Jangan-jangan waktu kita memutuskan pinjol bukan jalan keluar yang kita temukan, malah makin pelik kehidupan kita. Jangan-jangan waktu kita putuskan untuk berpisah, itu bukan jalan keluar terbaik buat kita. Malah kita jatuh ke dalam kesulitan yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebelum saudara kehilangan kesempatan untuk lihat mujizat Tuhan, perkara yang besar dari Tuhan, saya mau ingatkan buat setiap kita, alamilah cara perubahan cara berpikir kita. Supaya kita bisa melihat begini, semua masalah adalah baik buat kita. Semua tantangan, semua kesulitan adalah baik buat kita. Yang pertama, karena Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang besar buat hidup kita. Tuhan sedang menyiapkan mujizatnya buat setiap kita. Dan yang terakhir, rancangan Tuhan menjadi serupa dengan Dia sedang digenapi dalam hidup setiap kita. Amin. Dan yang kedua, dari kisah ini, perhatikan baik-baik. Mereka tanya sama Yesus, apakah kami harus beli roti 200 dinar? Enggak cukup. Itu cara berpikir manusia. Cara berpikir manusia bilang, enggak mungkin, enggak bisa. Enggak cukup, enggak bisa, enggak mungkin. Itu kan bahasanya kita. Bagaimana 5 roti 2 ekor ikan bisa kasih makan orang segini banyak? Enggak mungkin, enggak bisa, enggak cukup. Kita selalu berpikir begini, hal kecil enggak mungkin bisa melakukan hal besar. Kebutuhan kita enggak bisa dipenuhi dengan masalah-masalah, dengan hal-hal kecil. Siapa yang bilang? Saudara ingat perempuan janda di Sarfat yang cuma punya minyak sedikit dan tepung segenggam? Dengar baik-baik, selama musim kemarau yang mungkin lebih dari 3 tahun, tepung itu tetap segenggam, minyaknya tetap sedikit, enggak tambah banyak, tapi setiap hari tidak pernah habis. Apakah itu mujizat? Itu mujizat dari Tuhan. Amin. Kita kadang-kadang suka underestimate hal kecil, enggak mungkin lah bisa pelihara hidup kita, enggak mungkin hal kita kecil ini menghasilkan perkara besar. Siapa yang bilang, saudara? Lihat kembali firman Tuhan, itu cuma cara berpikir kita aja yang salah. Kalau kita berpikir seperti Tuhan berpikir, saya percaya kita akan melihat semua mungkin bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara, saya tanya dulu saudara. Saudara orang Kristen kan? Kalau saudara sakit, apa yang saudara harapkan? Sembuh. Saudara nggak ada duit, apa yang saudara harapkan? Ada duit pasti Pak. Oh apalagi anak sekarang Pak, waduh kalau nggak ada duit, gelisah banget gitu kan. Saya punya banyak anak kalau di rumah Pak. Kalau nggak ada duit, aduh gelisah bener. Apalagi nggak ada kuota Pak, waduh lebih gelisah lagi. Orang di luar sana yang bukan anak Tuhan, waktu mereka sakit apa yang mereka harapkan? Halo? Sembuh juga dong Pak ya. Waktu nggak ada duit apa yang mereka harapkan? Sama dong. Sama ya Pak? Ada bedanya enggak? Ada bedanya enggak? Siapa bilang? Ada dong. Kita orang Kristen dia. Bukan itu bedanya, bukan itu. Karena gini loh, kita punya dasar, mereka enggak punya dasar. Kita punya dasar untuk berharap, mereka enggak punya dasar untuk berharap. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi harapan kita ada dasarnya. Mereka enggak ada dasarnya. Mereka berharap enggak punya dasar. Itu yang saya sebut sebagai keinginan tok. Kalau kita harapan. Kenapa? Karena kita punya dasar. Apa dasar harapan kita? Pertama, karena kita punya Tuhan yang maha kuasa. Buat Dia tidak ada perkara yang mustahil. Makanya kita berharap terus sama Dia. Amin. Yang kedua, kita punya dasar untuk berharap sama Tuhan. Karena kita tahu firman-Nya, janjinya ya dan amin. Apakah masalahmu lebih besar dari janji Tuhan? Apakah kesulitan kita lebih besar daripada kuasa Tuhan? Enggak. Harusnya apapun yang kita hadapi, sekecil apapun yang kita miliki, tantangannya besar sebesar apapun kita percaya karena kita punya dasar untuk berharap sama Tuhan. Amin. Saudara yang rugi sendiri. Ketika saudara memutuskan enggak mungkin, enggak bisa, saudara yang akan alami sendiri.
Itu jadi mustahil buat saudara. Tapi saya enggak mustahil buat saya. Amin. Anak-anak muda, Tuhan bilang, orang bilang sekarang begini bahwa anak muda sekarang gak bakal bisa punya rumah nih. Kasian loh, Pak Robert, saya kasian loh. Banyak tuh kampanye anak muda gak bisa punya rumah sekarang. Karena harga rumah tuh naiknya cepet banget. 20 tahun lalu 300 juta masih dapat tipe 36, 37, 45. Hari gini 500 juta cuma dapat studio. Studio 25 meter persegi. Tempat tidur, begitu nengok, udah wastafel. Kasihan deh loh. Dengan gaji yang UMR, udah gitu kerja zaman sekarang semuanya kontrak lagi. Ada yang masih dikontrak hari ini? Ada? Masih dikontrak ya, kasihan deh loh. Mesti banyak-banyak berdoa. Setelah 6 bulan dikontrak, kontrak lagi Pak, 6 bulan lagi. Begitu kira-kira, perpanjang terus, kontrak terus. Bahkan Bank Mandiri kalau nggak salah, itu umur 37 udah selesai tuh. Silakan cari keluar. Kalau pekerjaannya di bawah staff kalau nggak salah, yang di front line itu cuma sampai umur 37 tahun kontraknya. Setelah itu selesai. Itu tantangan zaman kalian. Tapi saya mau bilang begini, ubah cara berpikir kalian. Percayalah kalian punya Tuhan yang besar. Amin. Kalian punya Tuhan yang besar. Hadapi hidup ini dengan optimis. Itu bukan masalah kok. Jalani aja. Bersama-sama dengan Tuhan. Kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Itu yang saya katakan di awal tadi. Saya memulainya dengan renewing your mind. Supaya kita hadapi hidup ini. Jangan bikin repot diri kita sendiri. Hadapilah seperti Tuhan mau kita hadapi kehidupan ini. 5.000 orang buat cara berpikir yang lama itu masalah. Tapi buat Tuhan itu bukan masalah. Itu kesempatan untuk lihat mujizat Tuhan. Amin. Apa yang saudara sebut sebagai masalah hari ini? Jangan-jangan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita melihat mujizat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat menjemput mujizat saudara. Alami cara berpikir yang diubahkan oleh Tuhan. Supaya kita punya kesempatan untuk melihat pertolongan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan buat kita. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera buat setiap kita. Masa depan yang penuh harapan. Mengiringmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Yuk kita datang sama Tuhan. Bangkit berdiri. Saya tahu hidup kita makin lama makin berat. Tantangan, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi semakin hari semakin berat. Tapi saya mau katakan bahwa itu bukan masalah kok buat kita. Amin. Itu baru jadi masalah buat kita kalau kita kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Selama masih ada Tuhan, itu bukan kesulitan buat setiap kita. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku menjadi
biar pujian ini jadi doa kita. Kita mau iring Tuhan seumur hidup kita. Kita menyerahkan hidup kita, pikiran kita, kita menaklukkannya kepada kehendak Tuhan. Saya mengerti hidup ini menyodorkan banyak sekali tantangan dan kesulitan. Tapi percayalah, tantangan dan kesulitan itu cuma cara Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya buat setiap kita. Tantangan dan kesulitan sebesar apapun yang harus kita lewati hari ini, itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup setiap kita. Supaya kita tahu kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib, dan buat Dia tidak ada perkara yang mustahil. Katakan kepada hidupmu hari ini, itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Kesulitan memang sulit buat kita, tapi itu bukan masalah buat kita. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Kita tahu kita punya Tuhan yang rancangannya bukanlah kecelakaan buat kita. Tuhan kita punya rancangan damai sejahtera buat setiap kita. Sesulit apapun rancangannya damai sejahtera, bukan kecelakaan buat setiap kita. Kalau sampai kita celaka, karena kita belum mengalami perubahan cara berpikir. Jangan pernah biarkan kesulitan itu mencelakakan hidup kita. Ubahlah, alamilah pembaharuan dari cara berpikirmu. Supaya kita bisa melihat semua masalah seperti Tuhan melihat. Kita percaya, kita akan lihat kemenangan. Kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sampai semua rancangannya digenapi buat setiap kita. Bapak, hamba berhenti bicara karena hamba terbatas. Tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami tahu akhirnya bahwa dunia dengan segala keinginannya sedang berjalan menuju kepada kesudahannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak, Engkau semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.